Sahabat sekalian, kalau di antara semua di sini ada orang yang lebih takwa, lebih hebat peribadatannya, Allah lebih berkenan kepadanya, Allah tidak menunjuk bahwa Syekh ini akan jadi Syekh sepanjang masa dan paling hebat. Tidak. Pasti Syekhnya akan menyebut, engkau lebih baik daripadaku. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Para sahabat sekalian, ini malam yang harus didahulukan memang syukur kita, karena tidak semua orang di malam hari ini ada di dalam halaqah zikir atau halaqah ilmu pengetahuan yang Nabi menyebutnya. Halaqah zikir itu adalah raudhah min riyadil jannah, salah satu di antara taman-taman surgawi yang di dalamnya maka malaikah mentautkan sayapnya sampai ke surga. Ada yang menyebutnya sampai ke aras katanya. Betapa beruntungnya di malam ini adalah kita yang ada di sini. Dan bagi para sahabat, seperti kita biasa membudayakan doa-doa kita yang tidak sempat datang atau yang pernah menginjak tempat ini, walaupun hanya sekali saja, semoga semua adalah disamakan pahalanya dengan ada yang di halaqah zikir kita ini. Para sahabat sekalian, yang diceritakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin tadi, begitulah awalan perjalanan di jalan tasawuf ini untuk mengenal diri. Maka betapa kalau ditulis, kata Syekh Imam Al-Ghazali, semoga Allah merahmati beliau, akan berjilid-jilid katanya. Memang, karena setiap satu gerakan hati saja, itu mungkin bisa satu kitab kalau dijabarkan. Belum lagi urusan tentang fisik badan kita. Jadi seseorang sempat bertanya kepada Imam Junaid, ya Syekh, katanya, apa sesungguhnya persyaratan untuk berjalan di jalan tasawuf ini? Kita sering ceritakan ini untuk mengingat-ingatnya kembali sebagai dasar-dasar, sebagai langkah-langkah awal kita, dan sebagai kesadaran. Jangan sampai ilmu tertumpuk, pernah kita dengarkan bertahun-tahun, berpuluh tahun bahkan, lalu satu pun tiada diamalkan. Bukan itu jalan tasawuf. Tasawuf adalah, basicnya adalah riyadah yang kuat dan mujahadah, yang di dalamnya kesabaran akan terbawa terus-menerus, termasuk keimanan, termasuk hujannya ilmu pengetahuan yang dibilang tadi oleh Syekh Imam Al-Ghazali itu adalah nanti kalau ditulis katanya masalah ini akan berjilid-jilid. Ya, ini tentang an-nafs. Tentang an-nafs. Kembali seorang salik yang bertanya kepada Imam Junaid. Kata Imam Junaid, syaratnya mempunyai fisik yang kuat. Wah, ini adalah fisik yang kuat. Karena di dalamnya banyak salat malam. Di dalamnya juga ada berpuasa. Di dalamnya ada uzlah, saat uzlah atau khalwat kita memisahkan diri, entah dibimbing. Di dalam khalwat itu ada yang 10 hari, 20 hari, dan 40 hari. Tidak ada yang 30 hari. 10, 20, dan 40 hari. Di bawah pengawasan seorang mursyid, dan termasuk mursyidnya ikut berpuasa khalwat berbarengan bersama-sama. Ada juga yang tidak, tapi kebanyakan ikut. Kalau itu ada 2 grup, 3 grup yang sekian puluh, terus ikut biasanya.
satu mursyidnya itu. Karena itu adalah insya Allah pekerjaannya. Semoga Allah memberikan kegagahan kepada kita di dalam perjalanan ini. Lalu Salik tadi bertanya lagi, Syekh, kalau tidak kita miliki badan yang kuat itu, apa gerangan? Kata saya, punya mata yang memandang. Kalau itu tidak punya telinga yang mendengar paling tidak. Kalau tidak dimiliki lagi, saya, lidah yang petah. Oh begitu, saya. Ya, kalau itu tidak dimiliki lagi, katanya segalanya itu yang tadi, berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar cepat mati saja. Karena hidup di alam semesta ini langkah demi langkah adalah dosa-dosa. Semuanya adalah diberangus oleh an-nafs tadi. Tadi saya dengarkan, semuanya itu masih ada di dalam gerakan nafsul imarah. Naik sedikit ada kepada lau'amah, tetapi kemudian turun lagi ke dalam nafsul imarah. Yang di dalamnya penuh dengan kejahatan. Judulnya sebuah keinginan yang ditunggangi dengan kejahatan. Syahwat di dalamnya. Kegembiraan, hura-hura. Kejahatan. Ingin menguasai. Itu macam-macam. Jadi masih tetap ada di dalam golongan nafsul imarah yang paling dasar atau sifat manusia pada dasarnya. Salah satu sifat nafsul imarah diterangkan tadi. Sesungguhnya semua bergerak sampai nafsul kamilah pun tetap seperti itu, sekalipun kesempurnaannya sudah sangat tinggi. Sudah ma'rifah. Akan tetapi zahiran wa batinan tetap bermain karena selama pejalan ini masih hidup. Kita lihat yang jahatnya dulu. Suka kurang disadari dan meninggalkan sebuah perdosaan yang sangat sulit kita memohon ampunan. Ini sudah saya pernah bicarakan kita. Kita sedang berada di jalan. Kita memakai kendaraan. Ada yang menjengkelkan di jalan. Dia tidak kita kenal, orang selewatan di jalan. Tidak kenal. Lalu kita entah pakai isyarat, entah kita menghardiknya dengan kegagahan atau keberanian kita atau apa. Lalu dia nengok juga kepada kita dengan muka yang tidak nyaman, tidak cocok dengan dalam hati kita. Ini zahiran ini. Tidak cocok. Dia nengok, melotot, lalu dia keluarkan lewat salah satu tentara hatinya. Jawarih, salah satunya adalah lisan. Lalu dia mengeluarkan sebuah kata-kata sambil melotot melihat kepada kita. Mohon maaf saya menyebutkan misalnya, monyet kamu. Bagi yang disebut, dihardik oleh dia, itu tersimpan di dalam batinan kita. Oh, kata saya, aku harus bersabar kalau yang seperti itu. Ya, saya sebutkan tadi, sabar sudah mulai ikut campur. Itu adalah batinan. Tapi apabila kesabaran tiada, tentara hati berupa jawarih bergerak lagi. Karena dorongan yang ada dari dalam. Mata kita melotot pula, muka kita memerah, telunjuk kita bermain. Dan gemuruh di dalam dada. Apa gerangan? Dua-dua orang ini sedang mempermainkan nafsul imarah yang ada di alam semesta ini.
yang isinya adalah salah satunya itu. Dan itu ada bercokol di dalam dada kita. Sahabat sekalian, monyet itu hanya disebut satu kali. Orang itu telah tiada, telah jauh, naik sepeda motor mungkin meninggalkan kita. Tapi monyet itu hinggap di dalam hati kita berkepanjangan. Monyet datang lagi. Oh, kata saya, aku harus bersabar. Allah, Allah, Allah. Monyet datang lagi. Terus sambil mukanya kelihatan. Itulah sifat an-nafs. Itu seperti itu. Diulang-ulanginya lagi. Syaitan tuh begitu. Ikut campur di dalam, tunggang di dalam an-nafs ini. Menunggangi batiniah kita. Mengejawantah di dalam jawarih kita, badaniah kita, gerak-gerak badaniah kita. Dan semua yang kita lihat, manusia yang sedang diliputi nafsul imarah tadi. Tidak ada orang yang senang melihat orang yang sedang marah-marah gitu. Oh, aku senang sama dia. Tidak ada. Buruk dia di alam semesta ini. Bumi mengutuk kita. Ini makhluk kita yang kita injak. Karena salah satu anasir adalah unsur bumi yang ada di dalam diri kita. Dia tidak ridho dibawa amarahnya bermain. Kata bumi, ya Allah, dia congkak di atas perutku. Tuh. Orang itu mempermainkan segalanya yang ada di alam semesta ini. Dan tidak mengingat engkau, ya Allah. Tidak ada orang lagi marah, Allah, Allah, Allah. Tidak. Dia mainkan apa yang ada. Zahiran wa batinan. Sempurna dia penduduk bumi sejati. Ini dia nafsu marah. Ini yang buruk. Apakah meninggalkan dosa-dosa? Kita tidak kenal dengan orang yang tadi. Bagaimana cara minta maafnya kalau orang yang tadi itu tersakiti hatinya? Mungkin kita yang mengaji, ya Allah ampuni aku. Seperti tadi mungkin Ustadz Hakim juga bicara semua. Ada Pak Fahmi bicara. Ya Allah, orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Orang yang pernah kita sakiti hatinya. Termasuk orang yang menyakiti kita. Ya Allah ampuni. Ya. Kalau sedang mengaji. Kalau dia tidak mengaji. Itu amal kita terbawa-bawa. Digenggam oleh malaikat. Dicatat dan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan menemuinya di akhirat. Tidak kita sadari. Berapa amarah gerangan di usia yang sedang kita sandang ini. Berapa kejahatan yang pernah kita lakukan. Berapa manusia tertipu karena syahwat kita ingin menguasai. Berapa orang yang tersakiti hatinya. Lalu kita hanya mengingat-ingat kalau kita adalah ahli sholat. Kalau kita adalah ahli zikir. Seolah-olah sudah suci. Syaitan ikut campur lagi. Engkau suci katanya, engkau zikir terus, engkau sholat terus. Hebat engkau. Terus, zahiran wa batinan. Di alam kebaikan, sajat seperti itu tetap syaitan menggodanya. Agar kita terlupakan. Agar jadi hijab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan sholat kita? Diaku oleh kita bahwa sholat kita hebat. Oh, kita sering ini. Yang diingat-ingat oleh kita, datang dari batiniah kita. Kalau sholat ini, pahalanya seperti ini. Kalau sholat begitu, membaca ini, semua yang diingat adalah pahala, pahala, pahala. Bukan hijab-hijab. Tasawuf adalah meneliti yang hijab-hijab ini. Pahala cukup untuk diketahui. Engkau lupa pun akan pahala itu, Allah tidak akan lupa tentang pahala-pahala itu, akan diberikan kepada kita.
Mengapa segala amal kita tidak serahkan saja kepada Allah Ta'ala? Mengaku ahli sholat. Wudhu saja, toharoh saja untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersuci, bertoharoh. Karena akan menghadap kepada yang maha suci. Aku bersuci terlebih dahulu. Karena jawarih ini dipermainkan oleh syaitan. Ada melotot. Ada membasuh rambut. Yang sebanyak rambut kita itu. Yang ada di kepala kita itu. Kilah-kilah. Berbagai macam keburukan-keburukan dan kilah-kilah kita. Angan-angan, ujubria, sum'ah, takabur. Itu judul-judul terbesar saja. Ada yang tidak terasa. Seolah-olah kita sudah sholat, sudah hebat. Baru kita niat, bismillahirrahmanirrahim, sholli fardhu anu. Baru niat. Yang tadi adalah saya bercerita tentang keburukan. Yang ini kebaikan. Tetap ada an-nafs di dalamnya. Sekian rokaat banyaknya, ya Allah. Lillahi ta'ala. Itu pun belum tentu ihsannya terambil. Allahu Akbar. Ada yang sambil garuk-garuk. Ada yang lagi. Ada setelah takbiratul ihram yang pertama itu. Kita membaca doa iftitah langsung. Allah Akbar kabir walhamdulillah katsira subhanallah bukrata wasil. Kemana-mana sudah. Baru takbir yang pertama saja rusak. Maka para mutasawwif, orang-orang yang berjalan di jalan tasawuf ini, dia baca dulu menghadap pada Allah Ta'ala. Ya Allah, ilahi, anta maksudi, engkaulah yang kumaksud, ya Allah. Agar tidak lari ini batiniah kita. Waridhoka matlubi, hanya ridhomu yang kuharapkan, karena aku bisanya cuma segini. Atini bisa kata mahambataka, mencintai, wa ma'rifataka, tambah jauh. Ridho yang diminta saja, apakah benar kita diridhoi? Tetapi patokan peribadatan dari mulai awal kita yang menghadap kepada yang maha suci dengan bersuci terlebih dahulu, maka kewaspadaan di sini. Maka di sanalah diajarkan zikrullah agar tetap terpaut. Bagaimana zikir sampai kiaman wa qu'udan wa ala junubim, berdiri, duduk, sambil tertidur pun terus harus berzikir. Untuk melibas berbagai macam halangan-halangan. Mana amalan-amalan baik? Bagaimana pertautan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada sholawat misalnya. Tidak ada sholawat yang tidak diterima. Itu satu dulu kita pegang. Sholawat yang mana sih? Yang mana saja. Karena menyebut kekasihnya. Itu yang menjadikan amal terangkat. Itu yang menjadikan segala nilai menjadi adalah lebih baik. Tapi orang kadang-kadang sadar dan kadang-kadang tidak sadar. Di dalam satu kitab menyebutkan, barang siapa dibaca sholawat Fatih, ada pahalanya sama dengan 60.000 kali. Di kitab yang lain disebutkan 600.000 kali bahkan. Seperti itu. Karena menyebut sang cahaya. Menyebut sang cahaya. Lalu kita menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Agar apa gerangan cahaya itu? Agar terkena. Agar ruh kita menjadi bersih. Sehingga akal kita diberikan yang indah. Seluruhnya adalah meliputi adab. Tetapi di dalam keterangan tadi, nafsul imaroh saja yang paling awal, begitu keadaannya beratnya.
Belum lagi pencelaan diri, mencela orang lain. Kalau ibadah kita lebih baik naik ke dalam nafsul lawamah, tetapi keburukannya juga naik. Bertambah di sana. Sadar, tahu, mengerti, pandai, pinter, menghafal, apalagi tukang baca buku. Tapi ini bukan ilmu membaca. Benar baca buku, tapi lakukan. Cara melakukannya ada di dalam jalannya, yaitu thariqah, di dalam jalan itu, thariq. Bertasawuf dengan thariqah. Thariqahnya apa saja asal silsilahnya baik dan mu'tabar. Dan punya mursyid yang prima, itu mutlak. Bila tidak, hilang satu penyakit hati di dalam diri. Karena kita tidak lagi berbohong misalnya. Naik dia. Derajatnya dinaikkan oleh Allah Ta'ala karena tiada lagi berbohong. Dia berjubahkan lebih indah lagi. Digantinya dengan suatu sifat yang indah karena dia manusia yang tidak berbohong. Derajatnya terangkat. Kadang-kadang sadar dan kadang-kadang tidak. Lalu datanglah sebuah pengetahuan, datanglah sebuah pengalaman-pengalaman batiniah yang tadinya tidak pernah teralami olehnya. Lalu bangkit sebuah kebanggaan. Tapi kalau dia punya pembimbing yang prima, akan ditanyakannya dan diterangkannya tahap demi tahap. Lalu diperbaikinya, diangkatnya derajatnya oleh syekhnya agar lebih tinggi. Sahabat sekalian, kalau di antara semua di sini ada orang yang lebih takwa, lebih hebat peribadatannya, Allah lebih berkenan kepadanya. Allah tidak menunjuk bahwa syekh ini akan jadi syekh sepanjang masa dan paling hebat. Tidak. Pasti syekhnya akan menyebut, engkau lebih baik daripadaku. Karena Allah berhak memberikan kehebatan ini kepada siapa saja. Saya hanya mengajarkan apa yang dialaminya. Apa yang diajarkannya dari syekhnya terdahulu. Apa yang dibacanya dari dalam kitab-kitab saat mengaji. Betapa tahap demi tahap itu sangat susah sekali. Pahala banyak yang diingat-ingat oleh kita. Mengambil amalan-amalan yang terpilih berupa sholawat, berupa aurat-aurat yang dianjurkan. Ini menurut kadar dan warna nada jiwa yang dilihat oleh syekhnya. Tidak semua yang sakit dikasih bodrex gitu rata, tidak. Karena setiap satu ilmu pengetahuan yang terdengar, ini, maka dicerna dengan pikiran kita dan tersimpan di dalam hati kita. Termasuk apa yang dilihat oleh tentara hati kita. Salah satu jawarih kita. Maka semuanya menjabar. Kalau dia menjabar buruk, lalu buruk sangka terlontar kepada seseorang, bagaimana kita minta maaf kepada orang itu? Benarkah kita akan datang kepada dia, maafkan aku tadi telah berburuk sangka sama kamu, begini dan begini. Nyaris tidak pernah saya lihat yang seperti itu. Oh, kalau begitu, hati harus kita jaga terus, ya. Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Baghdadi Quddasallahu Sirrul Aziz sangat menekankan terhadap cakap-cakap hati. Kalau Imam Al-Ghazali ambil zuhud katanya. Karena ini adalah isi dunia. Perhatikan ruh. Perhatikan gerakan-gerakan hati.
Tetapi tetap yang disebut bahaya adalah an-nafs dia. Karena dia menggelora. Karena dia terus-menerus mengganggu. Segala ibadah kita akan dipatahkan oleh syaitan. Karena itu terus zahiran wa batinan. Termasuk amal baik digoda, apalagi yang buruk yang lebih mudah. Yang satu kali sebut saja sebuah binatang, berulang-ulang ada. Tersimpan di dalam hati, menjadikan dendam kita bahkan berkepanjangan. Kalau itu sangat menohok ke dalam hati kita. Sesuatu sampah di dalam hati tidak mudah. Dia harus kembali kepada riyadah. Dia harus kembali kepada mujahadah melawan hawa nafsu. Memperbanyak peribadatan. Peribadatan juga atas petunjuknya. Karena di dalam kebaikan juga ada nafsu. Oh, aku dengar para sholatnya puluhan kali salam, ada yang ratusan salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat, ratusan ya. Wah, aku juga pengen seperti Syekh. Aku juga pengen seperti Syekh Anu di dalam kitab. Kalau itu ketahuan, dilarang juga. Nabi pergi ke masjid salat tarawih, 11 rakaat itu kembali. Sudah dianggap banyak. Khawatir awam mengikuti. Kalau Nabi sampai bengkak kakinya. Lalu ada yang tidak dalam bimbingan. Dia ikut sholat. Oh, sunatnya banyak katanya hebat. Kalau seminggu aja terus menerus itu seperti itu hebat. Bahkan 2-3 hari dia stop, masuk itu hatinya bergerak. Setan ikut campur, masuk ke dalam badaniah kita yang terdiri dari berbagai makanan yang kita makan, yang mensifati keadaan hati kita, dan itu berpengaruh ke dalam zahiran kita. Dia akan memasuki sebuah masa jenuh yang amat sangat. Termasuk yang fardu itu bisa ditinggal. Padahal dia berbuat kebaikan, tetapi tiada ilmu. Ini menggelora ini di dalam nafsul imaroh saja. Masih seperti itu. Ada orang yang berebut menjadi imam di depan. Ada. Ada lagi orang beribadat, menyalahkan ibadatnya orang lain. Ada lagi orang berjamaah beribadat. Dia merasa lebih sunnah dari yang lain. Tetap lontarkan kejahatan-kejahatannya itu. Merasa lebih sunnah. Wah, kakinya melebar, ingin seperti apa. Seolah-olah yang lain salah. Takbirnya harus sampai sini saja. Dan kalau kata Imam Syafi'i yang menyentuh kuping dianggap salah atau apa. Yang benar adalah yang itu. Itu ujub. Bangkit itu bukan hebat. Padahal itu di dalam peribadatan. Padahal dia sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa engkau menghukum orang lain? Sholat orang lain, ibadah orang lain. Dan engkau menjadi wasit, jadi Tuhan. Hati-hati. Di setiap langkah kita, ini saya gemar menerangkan di dalam nafsul imaroh itu. Karena terlalu banyak kalau dijabarkan di dalam nafsul imaroh. Tapi saya akan tetap gemar memberitakannya. Karena sangat terasa di dalam kehidupan ini. Yang melewati jawarih saja sangat menumpuk berbagai macam pengetahuan. Ada rasa, ada fikir, ada gerakan-gerakan hati, ada rontaan-rontaan, ada kejenuhan, ada kemalasan di dalam peribadatan. Sebentar ada semangat, tapi agak sembarangan. Lalu kita tidak pernah memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ada sebuah kegembiraan tapi tidak terlihat oleh kita. Oh, aku makan dulu ya, duduk di meja makan. Ini salah satu kebodohan kita. Maka nafsul imaroh ini ada judulnya bodoh di dalamnya. Saya makan dulu ya. Ambil, makan. Ada.
yang tidak bismillah. Ada juga yang bismillah, tapi bismillahnya sebagai syarat saja, tidak ingat kepada Allah Ta'ala dan selewatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Adakah yang tertinggal? Banyak. Saat engkau jalan dari tempat dudukmu, pergi ke tempat meja makan itu, atau engkau memilih sebuah restoran dari rumahmu, mengapa engkau tidak syukuri? Dan biayanya ada engkau untuk membeli. Mengapa engkau tidak syukuri? Engkau bisa sampai ke sebuah restoran atau di rumahmu dari depan ke ruang makan. Mengapa engkau tidak syukuri? Engkau melihat bahwa makanan itu ada, engkau tidak syukuri juga. Dan engkau sangat bisa memakannya. Termasuk rasa yang kita rasakan. Kalau sudah masuk lidah ini, masuk ke dalam mulut, manusia dengan sesendok makanan saja terbius, lupa dia semuanya kepada Allah Ta'ala. Betapa rendahnya manusia itu. Betapa hinanya manusia. Sesendok makan yang Allah berikan. Tidak ada di dalam kunyahan dia berzikir. Karena enak ya, atau apa. Inilah dia. Saya memberi judul dan para masyaikh yang lain pasti memberi judul itu. Bodoh. Kata siapa hebat? Kata siapa pandai? Pantaskah kita mengaku-ngaku orang yang hebat? Pantaskah kita ingin dipuji oleh orang lain? Padahal seluruhnya Allah Ta'ala yang membuat dan yang memiliki. Alam yang terasa, alam yang zahiran, alam yang lebih halus lagi daripada itu. Rahasia-rahasia ilmu pengetahuan apabila ilmu tasawuf ini dijalankan di dalam thariqah ini.